Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami patut bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami bisa bersama-sama beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Mari Tuhan tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu, memberkati ibadah kami hari ini, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan turun atas kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa yang baik. Engkau memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menyaksikan live ibadah yang ada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang sekali dapat bertemu lagi bertemu dengan Bapak Ibu semuanya untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus, karena Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Kita akan pujian. Bersabda
seluruh jemaat Tuhan yang di rumah juga boleh duduk. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami memberi kemuliaan kepada nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Kita bersyukur tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini membawa kita supaya semakin lebih dekat kepada Tuhan dan semakin lebih mengasihi Tuhan lagi. Karena Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya sampai hari ini, dan Tuhan Yesus tetap mengerjakan rumah buat saudara dan saya sampai hari ini, yaitu kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Biarlah kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan roh kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman itu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah lebat, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan hari ini, esok sampai Maranatha. Haleluya. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Iya. Satu hal adalah saat kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pesan-pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan saat murid-muridnya diberi kuasa, saat murid-muridnya diberikan satu tugas, mereka melaksanakannya dengan sukacita, dan mereka juga mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, dan mereka juga melakukannya dengan baik, dan mereka melakukan ini dengan setia. Mereka melakukannya dengan membayar harga, dan mereka juga tidak lelah, dan mereka juga tidak lesu, karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Karena Kudus selalu menopang di dalam setiap kehidupan pelayanan mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka setia sampai mati. Dan saat ini mereka, tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab saudara dan saya, mereka sekarang berada di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kesetiaan mereka, karena ketaatan mereka. Dan saat ini mereka sudah meninggalkan dunia ini. Tugas itu dibebankan untuk saudara dan saya saat ini yang ada berada di dunia. Oleh sebab itu, setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan sukacita. Mari kita mau bersama-sama dengan Roh Kudus mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baikkah itu kita pemberita Injil, baikkah itu kita guru, baik itukah kita pemimpin pujian, baikkah itu kita pemain musik, itu semuanya dicatat oleh Tuhan di kerajaan surga. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti mau punya rumah di surga. Amin. Kalau kita punya rumah di bumi, kita pasti akan punya rumah juga di surga. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap apapun yang kita hadapi saat ini, itu tidak membuat kita goyah, tidak kita membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, biarlah kita semakin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saat ini sedang larangan ibadah, tetapi jangan membuat saudara sedih, jangan membuat saudara mundur, jangan juga membuat saudara jauh daripada Tuhan. Tetapi semakin mendekatlah kepada Tuhan, semakin setia membaca firman Tuhan, semakin setia berdoa, bawakan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Apa menjadi kesukaanmu di dalam pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan, mari engkau berikan itu kepada Tuhan. Karena saudara di surga nantinya, saudara bersama-sama juga dengan malaikat-malaikat memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di bumi ini kita latihan, di bumi ini kita di training
supaya nanti saat kita di surga kita tidak terkejut, saat kita di surga nanti kita tidak canggung. Karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita diberikan oleh Tuhan karunia-karunia yang berbeda-beda. Oleh sebab itu setiap karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita pakai melayani Tuhan. Mari kita pakai menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita pakai semuanya untuk memuliakan dunia ini. Jangan kita pakai semuanya memuliakan manusia. Karena manusia debu adanya. Muliakanlah Tuhan. Mengapa Yesus kita muliakan? Karena Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah penyelamat. Dia adalah Tuhan yang menebus dosa saudara dan saya. Dialah Allah yang memberkati saudara dan saya. Saat Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan berkat kepada murid-muridnya. Tuhan melepaskan berkat kepada murid-muridnya. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau sampai hari ini saudara dan saya memiliki damai sejahtera, itu dari Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun saudara memiliki seisi dunia ini, itu tidak membuat bahagia di dalam hidupmu. Sekalipun engkau banyak mempunyai properti, sekalipun engkau mempunyai banyak mobil, sekalipun engkau mempunyai banyak uang, dolar maupun rupiah, itu tidak membawa engkau bahagia. Suatu ketika itu juga akan diambil oleh Tuhan. Karena itu adalah milik Tuhan, bukan milik saudara dan saya. Saudara dan saya di muka bumi ini hanya menumpang, hanya menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak punya apa-apa di muka bumi ini. Benar saudara? Tuhan bisa ambil sekejap mata. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara dan saya punya iman kepada Yesus. Amin. Iman itulah nanti, perbuatan kita itulah kepada Yesus. Kepercayaan kita itulah kepada Yesus yang kita bawa nanti ke surga. Bukan harta kita, bukan keluarga kita, bukan properti kita, tapi iman kita kepada Yesus. Amin. Saat Yesus berangkat ke surga, Dia katakan, masih adakah iman di muka bumi ini? Saya percaya anak-anak Tuhan punya iman yang besar saat ini. Walaupun sedang menghadapi virus corona, walaupun saat ini kita sedang dilema, pekerjaan mungkin sudah tidak ada lagi, penghasilan sudah tidak ada lagi, percayalah ada Yesus. Amin. Yesus menjagai saudara, Yesus melindungi saudara. Yesus akan menjauhkan saudara dari segala penyakit apapun yang ada di muka bumi ini. Karena itu tetaplah bertahan. Mari, kalau Yesus sudah bayar harga yang mahal buat saudara dan saya, Dia rela memberikan darahnya untuk saudara. Dia rela memberikan tubuhnya untuk saudara. Dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari kita juga mau bayar harga kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita, lewat kesetiaan kita, lewat kita berkorban apa yang kita miliki, kita berikan kepada Yesus. Amin. Itulah saudaraku dikasih oleh Tuhan makna buat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga saat ini. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari lewat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, berarti Dia hidup. Saudara dan saya juga mempunyai kehidupan. Nantinya kita akan tinggalkan dunia ini dan kita naik ke surga bertemu dengan Bapa kita, bertemu dengan Yesus. Amin. Mari kita mau dengarkan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami persilakan buat waktu yang ada. Itu hanya sekilas tentang bagaimana kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. The celebration of Ascension of Jesus Christ. Kita merayakan kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga terdapat di dalam Lukas 24
50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Nanti semua jemaat yang ada di rumah persiapkan roti dan anggur, karena setelah ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi yang tidak ada mungkin bisa memesan keluarganya kalau ada yang datang di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar Betania, dan di situ mereka berpisah. Yesus berpisah, ya. They separate while Jesus Christ bless his disciple. Jadi perpisahan itu Yesus terangkat ke surga dan dia memberkati. Katakan dia memberkati. Dia memberkati. Ya, dia Tuhan Alfa Omega. Dari awal dia memberkati. Semua ciptaannya di Kejadian itu, semua yang sudah Tuhan ciptakan itu melalui firman-Nya dia berkati. Sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa, before he created Adam and Eve, he blessed all the creation that he has made. Ya, sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa, dia memberkati semua yang sudah dia ciptakan. Ya, heaven and earth, langit dan bumi, firmament, cakrawala, sea and earth, ya, darat dan laut, all the plants, tanaman, ya, dan kemudian the lights in the sky, benda-benda penerang, and then all the creature, all the animal, dia berkati semua yang sudah dia ciptakan. Baru dia ciptakan manusia. Dia Bapa yang baik. Amin. Kalau saudara seorang bapak, sebelum saudara mempunyai anak, pasti sebelum anak itu lahir, saudara sudah menciptakan, saudara sudah mempersiapkan semua kebutuhan bayi. Ya, jadi sebelum manusia itu tinggal di Taman Eden, Bapa sudah menyiapkan. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, He speak the word. Ya, dia berfirman, let us make man according to our own image, our likeness. Mari kita ciptakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya, and then God, after God said, setelah Allah berfirman, and then God created, Tuhan menciptakan, and then God bless. Ya, God said, Tuhan berfirman, God created. Setelah dia berfirman, dia pasti akan mengerjakannya. After He created, setelah dia menciptakan, and then God bless. Tuhan memberkati, ya, be fruitful and multiply. Jadi dia Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika dia mati, dia menggantikan kita. Ya, and He already paid your sin and my sin. Dia sudah bayar dosa saudara dan saya with His body and His blood, dengan tubuhnya dan darahnya. And He already paid all the blessing that He promised to Abraham. Dia sudah bayar berkat-berkat yang saudara dan saya berhak warisi, berkat Abraham dan Isa Yakub melalui Yesus Kristus. So He paid your sin and my sin. He paid our blessing with His blood. Jadi berkat-berkat kita juga dia sudah bayar di kayu salib. Ya. He paid with His blood so that you and me can go to heaven. Dia juga bayar dengan darahnya supaya saudara bisa kembali ke surga. Ya. The lamb is sacrifice. Domba itu dikorbankan before Adam dead. Sebelum hari pertama, 1000 tahun, sebelum Adam mati, domba itu sudah disembelih so that Adam can go back to heaven. Supaya Adam bisa kembali ke surga. When? Kapan Adam bisa kembali ke surga? And holy people dan semua orang kudus itu, ya, they
They still in the prison. Mereka tinggal di penjara lama-lama. After Jesus Christ died on the cross, setelah Yesus mati di kayu salib, he come down to the hell. Dia datang ke neraka. And he open all the prison. Dia buka semua pintu penjara. He take all the keys from his enemy. Dia ambil semua kunci maut, kunci kerajaan maut. And he open all the door. Dia buka semua pintu. And Adam and all the holy people come out from hell. Mereka kembali ke surga. Yeah. And then after that, Jesus Christ is risen. Setelah itu, Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. You and me have empty faith. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita, iman yang mati, iman yang kosong, tidak ada gunanya. Kalau Yesus tidak bangkit, dia tetap tinggal bersama dengan orang-orang kudus. Ya. Tetapi karena dia sudah bayar, ya, dia bangkit, dia mengalahkan maut. Biarlah kita hidup saat ini sebelum pulang ke surga. Ya, sebelum Yesus mengangkat kita ke surga, kita hidup dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. We live with the resurrection power of Jesus Christ. Kita hidup dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. And before he left his disciple, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, he blessed his disciple. Dia memberkati murid-muridnya. Dia memberkati saudara dan saya, amin. Dia memberkati, hiduplah dalam berkat Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang dia tinggalkan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan. I leave the peace in your heart. Saudara, satu artis yang paling kaya di Indonesia. Dia punya semuanya. Dia punya transportasi pribadi, dia punya rumah, dia punya karir, dia punya uang miliaran, mungkin sudah triliunan. Saya nggak usah sebutkan siapa artisnya. Dia katakan ada satu kekosongan di dalam dirinya, ya, ada satu kekosongan. Seandainya dia punya teman orang Kristen, seharusnya yang dekat, seharusnya orang Kristen katakan, ya, yang kosong itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta yang menciptakan kita. Dan kau harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kau sudah menerima dia, if you already receive your Creator, Jesus Christ, the Savior, you will not feel empty again. Kamu tidak akan merasa kosong lagi. Because, that empty place in your heart, tempat yang kosong itu, hanya bisa diisi oleh Sang Creator, Sang Pencipta. Dan kalau dia sudah di dalam, if Jesus Christ already inside in your heart, what you feel in your heart? Kalau Yesus sudah saudara dan saya terima, if you already receive Jesus Christ as your personal Savior, you open your heart, saudara buka hati, and then you invite Jesus Christ into your heart, dan saudara undang dia dalam hati, he enter to your heart, dia masuk dalam hati. And if Jesus Christ already entered in your heart, kalau Yesus sudah masuk di dalam hati, you can feel His love, kasih cintanya. You can feel His peace. Saudara dapat rasakan damai sejahteranya. And you can feel His joy. Dan saudara akan dapatkan sukacitanya. Ya, when you praise and worship Him, di sini dikatakan disciple worship Him. While disciple worship Him, ketika muridnya menyembah Yesus, ya, ketika muridnya menyembah Yesus, when his disciple worship Jesus, Jesus go up to heaven, Yesus naik ke surga, and bless them. Jadi Yesus itu memberkati. Ketika muridnya menyembah, Yesus memberkati sambil terangkat ke surga. When they worship, ketika saudara di tempat ini, saudara di rumah, ya, saudara memuji, menyembah, you praise and worship Him. What you got? Apa yang saudara dapatkan? Blessing yang sama, amin. Berkat yang sama. His love, His peace, His joy. Kalau hadirat Tuhan seperti tadi sudah turun, saudara kita nggak butuh apa-apa. Ya, we only united with Him. Fellowship with Him, kita hanya menyatu. Oh, thank you Lord. This is heaven. Ya. Presence of God is heaven for us. Ya,
hadirat Tuhan itu surga bagi kita. Presence of God is our treasure. Hadirat Tuhan itu harta, ya, itu lebih dari harta. Ya, saudara pilih emas atau pilih presence of God? Pilih presence of God. Ya, itulah Yesus yang kita terima. Ya, di bumi ini Dia tetap ada bersama kita. Damai sejahteranya, cintanya, sukacitanya, kebaikannya, berkat-berkatnya menyertai saudara dan saya. Ya, itu sebabnya biarlah saudara tetap menantikan Yesus. Jangan sampai iman kita goyah. Saudara kesaudara Tuhan, Yesus di dalam rumah Bapa, Yesus katakan, ya, in heaven, ya, so many mansion. Di dalam rumah Bapa di surga itu banyak mansion. Yesus nggak bilang rumah, ya, He doesn't say house, ya. Yesus nggak bilang rumah, Dia bilang mansion, ya. Mansion itu apa? Istana, ya. Istana bagi saudara dan saya, gereja Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, amin. Ya, istana, mansion. Di rumah Bapakku banyak mansion, ya. I go to heaven, prepare your place. Saya ke surga menyiapkan rumah, so that I can receive you. Ya, King James katakan, so that I can receive you when you go back to heaven. Aku siapkan rumah, I prepare the mansion for you. Aku siapkan rumah bagimu, so that when you go back to heaven, ketika engkau kembali ke surga, I receive you. Saya menerima engkau. Itulah kerinduan Tuhan. And He will come again. Dan Yesus akan datang kembali. Itulah iman kita. That's our faith. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Karena Yesus bangkit, makanya saudara dan saya akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kalau anak-anak Tuhan mati, if the Christian, the children of Jesus Christ die, kalau anak-anak Tuhan mati, he left the body. Tubuh itu ditinggalkan. Ya, when Jesus Christ come again, ketika Yesus Kristus datang lagi, we will receive the resurrection body, the new body. Kalau Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita akan punya tubuh yang baru. Ya, tubuh yang memiliki tubuh dan darah Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi persiapan hidup kita. Ada beberapa syarat untuk punya rumah di surga. Siapa yang mau ke surga? Pasti saudara dan saya mau ke surga. Bukan hanya pulang ke surga, tidak ada kapling, numpang di rumah bunda, ayah dan ibu rohani, ya, kakak rohani, ya. Tuhan mau kita punya rumah sendiri-sendiri, amin. Punya rumah sendiri-sendiri, ya. Gak mau kan tinggal di taman, ya. Pasti mau punya rumah, ya. Pastor Park memberikan kesaksian ketika dia diangkat Tuhan Yesus ke surga. Syarat punya rumah adalah yang pertama, saudara, untuk punya rumah, saudara pasti harus percaya dan terima Yesus. Ya, bahan untuk membuat rumah, ya, the material for make your house in heaven. Yang pertama, ibadah. Ya, ketika saudara memuji menyembah Tuhan, your praise and your worship to God, itu bahan. That's the material for build your house. Yeah. And number 2 is read the Bible. Yeah. Give your time to read the Bible. Ya, berikan waktumu untuk membaca Alkitab secara teratur. That's material for build your house in heaven. Number 3, time for praying. Waktu untuk berdoa. Ya, semakin lama saudara, semakin banyak saudara beri waktu untuk berdoa. That's material for God and His angel to make your mansion. Ya, itu bahan untuk Tuhan membuat mansion, istana saudara di surga. Yang keempat, preach the gospel. Beritakan Injil di mana saja, kapan saja. Hai Greva, dari mana? Tinggal di mana? Sudah pernah dengar berita Injil belum? Ya, ibu siapa? Saya sering mengantar pendeta. I always pick up the pastor, and if he want to pay this grade, kalau pendetanya mau bayar, and then he take the money from the envelope. Nanti dia ambil uang dari envelope because he is pastor, he got money, ya. And then saya tanya, did
That pastor preach the gospel to you? Apakah pendeta itu beritakan Injil kepada Bapak? Enggak. Tidak seperti the gospel? Ya enggak. Ya, Pak. Ya, gospel is good news. Injil itu kabar baik, Pak. Jesus Christ the Creator, He is Savior, Dia Juru Selamat. He come to this earth, ya, He is God, Dia Tuhan. He come to this earth, become man, Dia jadi manusia, and He die on the cross, Dia mati di kayu salib, pay your sin and my sin, bayar dosa Bapak dan dosa saya. And then if you have faith to Him, kalau Bapak punya iman, you can go to heaven with Him. Because He already paid your sin. Karena Dia sudah bayar dosa Bapak dan saya. Kalau Bapak percaya terima Dia, Bapak akan diselamatkan. Only 2 or 3 minutes, preach the gospel. Maybe you are the first one who preach the gospel to Him. Mungkin saudaralah orang pertama yang beritakan Injil kepada Dia. And then 5 menit, after 5 minutes, you arrive in your house. 5 menit saudara tiba di rumah saudara. Saudara sudah beritakan Injil kepada Dia. Amin. Seperti itu. Ya, itu bahan untuk buat rumah. That's the material for God and angel make your mention in heaven. We must preach the gospel. And then number 5. Yang kelima bahan untuk buat rumah. Your tithe offering. Bahan untuk buat rumah, persembahan persepuluhan. Ya, ada yang bilang oh sana enggak, di sini enggak, ya terserah, pokoknya tithe offering. Ya, kami enggak disuruh-suruh kasih perpuluhan ke gereja pusat. Kamu mau jadi pendeta ini, kamu harus bayar perpuluhan. Enggak, memang kami kasih perpuluhan karena orang tua seperti itu, keluarga kami seperti itu. Ya, hanya 10%. Ya, 90% saudara pakai sepuasnya dan untuk menabur hal-hal yang lain. Kemudian number 6, ya, the material for build your mission. Nomor 6 adalah serving God, melayani Tuhan. Ya, serving God bukan di gereja. Ya, serving God itu bukan di gereja. Ya, serving God itu di luar. Ya, ada orang miskin, saudara berkati. Poor people, you bless them. Gak ada baju, saudara berkati sesuai dengan apa yang ada pada saudara. Saudara beritakan Injil. Kata Pastor Pak, besuk dia, Injil dia. Nanti katanya, I don't have Bible, go to the church. Saya gak punya Alkitab, saudara berikan Alkitab. Ya, saya gak punya baju, I don't have clothes, saudara berikan dia baju. Baju yang murah saja. I don't have shoes, saya gak ada sepatu untuk gereja. You buy for him the shoes. Ya. And then I don't have money to pay the transportation for go to the church. Saya nggak ada uang untuk ke gereja, ibu guru. Okay, I give you, I pay your Gojek. Ibu bayar Gojekmu. Come to the church. Ya, seperti itu. Serving. Ya. After that, setelah itu, you disciple them, saudara muridkan dia until they grow up in Jesus Christ. Itu namanya melayani. Ya, seperti ini juga melayani. Di PT-PT melayani. Di universitas melayani, ada persekutuan universitas universal buat itu. Ya, itu salah satu contoh untuk beritakan Injil. Yang terakhir, ya, bahan yang terakhir nomor 7 adalah ya, memberkati orang lain. Itu bahan, ya, bless the other people. Ya, number 7. That's all the material you will get to build your mansion in heaven. Itulah bahan yang saudara bisa berikan kepada Tuhan, ya, untuk rumah saudara dibangun supaya rumah saudara dan saya selesai. So this is the time for we build our mansion in heaven. Inilah waktunya kita membangun rumah kita yang ada di surga. Ketika kita melakukannya, bukan orang lain yang diberkati, bukan pendeta kita, bukan teman kita. When we do all of that, ya, bukan pendeta kita, ya. Who will get the blessing? Not our pastor, bukan pendeta kita. Not our friend, bukan teman kita. But ourselves, myself and yourself. Diriku lah yang diberkati. Diriku lah yang diberkati. Ya, pasti saudara semangat setelah saudara mendengar ini. Pasti saudara semangat membangun rumahmu sendiri yang ada di surga. Amin. Ya, dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya karena dia mengasihi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah dia kembali. Haleluya.
Salibnya, salibnya, Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, yaitu makanan rohani kita hari ini. Biarlah setiap rohani kita sudah dibangkitkan kembali, semangat kita mengiring Tuhan, semangat kita melayani Tuhan, gairah kita juga mengasihi Tuhan lebih lagi hari ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang sudah beribadah dan mendengar firman Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semakin mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami ini. Lewat kematian-Mu, kebangkitan-Mu, lewat Engkau naik ke surga saat ini Tuhan, bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu kami terima sampai hari ini Bapa. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, terlebih juga berkat keselamatan yang Engkau berikan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dimanapun umat-umat-Mu saat ini berada Bapa, jikalau mereka menjadi domba Tuhan yang hilang, biarlah mereka kembali. Jikalau mereka domba yang tersesat, biarlah mereka dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini domba-domba juga dengan sakit Bapa, biarlah melalui biru-biru mereka disembuhkan. Jikalau mereka saat ini sedang susah, Engkau hiburkan Bapa. Jikalau mereka saat ini sedang menderita, mari Engkau membalut setiap penderitaan mereka dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga Bapa yang baik. Biarlah Engkau terus mendirikan jemaat-Mu di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan menguasainya. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengarkan hari ini. Setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai terus untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, biar firman itu selalu berbicara kepada kami dimanapun kami berada Tuhan. Firman-Mu yang selalu menuntun kami Bapa, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak meninggalkan Yesus, supaya kami tidak lemah. Ada kekuatan yang baru karena firman itu bertumbuh di dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang ada, tubuh dan darah-Mu ya Bapa yang baik. Mari Tuhan, sebelum kami menerima, Tuhan kuduskan kami. Tuhan ampuni setiap dosa kami, kekurangan kami dan pelanggaran kami. Mungkin kami banyak menyakiti hati Tuhan melalui tingkah laku kami, bahkan juga ketidaktaatan kami akan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan ampuni Tuhan, supaya itu tidak menjadi kutuk dalam hidup kami, supaya itu tidak menghalangi kami untuk masuk kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus saat ini Tuhan, membuat kami berubah, membuat kami bertobat, membuat kami takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, biarlah Tuhan Engkau sudah mengampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami di hadapan-Mu Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang sudah menyakiti kami Tuhan, mungkin orang-orang yang sudah menipu kami Bapa, bahkan juga Tuhan sudah melecehkan kami Tuhan, bahkan juga Bapa mereka berbuat tidak baik. Kami lepas pengampunan dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, karena Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, jikalau Tuhan sudah mengampuni dosa kami, kami juga mengampuni setiap dosa-dosa saudara-saudari kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Itulah firman-Mu, itulah kuasa di dalam hidup kami Bapa. Melayakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus hari ini Bapa. Kuduskan perjamuan kudus yang ada roti dan anggur yang ada Bapa. Saat kami menerimanya, saat kami memakan dan meminum, ada kuasa yang terjadi di dalam hidup kami. Janji firman-Mu, barang siapa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, bahwa mereka adalah milik Tuhan Yesus, mereka adalah milik dan kepunyaan Tuhan, dilindungi, dijagai Tuhan, bahkan juga menjadi kesayangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus saat ini, kami kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya salib. Mari kita angkat di atas kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus yang turun dari sorga, menyucikan, menyempurnakan hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, lewat tubuh Yesus Kristus, kami sehat sempurna. Lewat tubuh Yesus Kristus, kami tidak masuk rumah sakit, tidak diornamen, tidak dioperasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani, lewat tubuh Yesus Kristus, kami dijagai, dilindungi, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat tubuh Yesus Kristus, kami sehat sempurna, dijauhkan dari semua penyakit yang ada di muka bumi. 39, membawa kematian di dalam kehidupan manusia tidak akan menimpa kami, yang menyatu dengan tubuh Yesus Kristus. Lewat tubuh Yesus Kristus, kami semuanya diberkati, sehat sempurna. Kami pakai tubuh ini memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menjauhkan diri dari semua dosa, dari semua kejahatan. Biarlah tubuh ini kami pakai memuliakan Tuhan, meninggikan nama Yesus, melayani Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat tubuh Yesus Kristus, keluarga kami dijagai, dilindungi, anak-anak kami dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dari pergaulan yang tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat tubuh Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat tubuh Yesus Kristus, kami semakin mengerti bahwa Yesus Kristus sangat mengasihi kami, sangat menyayangi kami. Biarlah kami semuanya juga mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Mari berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang turun dari sorga, menyucikan, menyempurnakan hidup kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat darah Yesus Kristus, dosa kami sudah diampuni, untuk nenek moyang sudah dipatahkan. Lewat darah Yesus Kristus, kami semuanya hidup bertobat, takut akan Tuhan, hidup kudus, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Yesus. Lewat darah Yesus Kristus, kami dipromosikan, kami diangkat, kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Lewat darah Yesus Kristus, kami tolak segala kebangkrutan, kemiskinan atas hidup kami. Lewat darah Yesus Kristus, kami dijagai, dilindungi dari roh maut, dari mati muda. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat darah Yesus Kristus, kami percaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Lewat darah Yesus Kristus, kami semuanya memiliki rumah di bumi, memiliki rumah di surga. Lewat darah Yesus Kristus, kami semuanya masuk kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan janjikan untuk hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat darahmu yang Kau sudah tumpahkan untuk kami. Melalui darahmu lah kami semuanya bisa masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat darah Yesus Kristus, segala para bahaya, virus-virus sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Semuanya takut kepada darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu dalam hidup kami. Inilah ucapan syukur kami. Terpuji namamu Bapa. Hari ini Yesus
sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apa pergumulanmu saat ini? Mari engkau berdoa sebelum kita minum perjamuan kudus yang ada. Haleluya. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, hiburkan dan kuatkan mereka. Cukupkan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan, makan minum mereka Bapa. Ekonomi mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya atas hidup umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Haleluya, kami percaya pemulihan terjadi atas kota Batam Tuhan. Kami terjadi virus-virus segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Sehingga banyak orang yang memuliakan Tuhan, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Mari jika saudara sudah berdoa kepada Tuhan, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang setia kepada Yesus, bahkan juga mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini, esok, sampai Maranatha. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Arahkanlah hatimu, pulanglah, terimalah berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada, kiranya Tuhan melindungi engkau dan menjauhkan engkau dari semua penyakit dan mara bahaya. Dan Tuhan selalu memberkati engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.